Masih di Creative Money dan masih bersama Mbak Rima. Mbak Rima, tadi kan Mbak Rima ngomong kalau sekarang sudah banyak distributor dan juga agen-agen yang ikut menjual sambal Roa Judes ini. Udah di mana aja tuh, jual kemana aja? Kalau untuk distributor kita tetap 5, itu ada untuk pegang beberapa area, Jakarta 1, 2, 3, nah itu tuh kita bagi-bagi. Kalau reseller dan agent itu juga udah setiap kota rata-rata ada, reseller juga setiap kota rata-rata ada. Saya kalau untuk datanya sendiri kurang lebih sekitar 100 ya. Banyak juga sekitar ya? 100 ya. Begitu. Saat ini udah dijual di berapa kota emangnya di Indonesia? Dari awal kita sudah penjualan itu nasional, apalagi sekarang ditambah marketplace juga yang handle marketplace kan agent dan reseller, itu semuanya sudah. Kalau untuk ekspornya sendiri sejak 2013 sudah official, itu dihandle sama orang sana yang urus semua mengenai ekspor dan sebagainya. Kita hanya menyediakan produk. Untuk pasar Australia sendiri ya per 2017. 2017, ya. Seperti apa sih bentuk kerjasama dengan agen-agen dan juga distributornya, Mbak Rima? Kalau bisa dijelasin. Itu beli putus. Ada filosofinya di situ. Kenapa harus beli putus? Beli putus dengan ketentuan berapa kuantiti tertentu, karena ketika beli putus si reseller atau agent dia itu punya modal, artinya dia punya modal yang dikeluarkan. Nah, ketika modal sudah dikeluarkan, mereka pasti akan berpikir bagaimana caranya untuk menghabiskan. Gitu. Jadi secara psikologis itu untuk naikin mereka juga bekerja. Sebenarnya untuk produk apapun baiknya sih kita juga begitu, nggak harus di ROA ya. Beli putus kita jual lagi biar cepat perputarannya, karena secara psikologis itulah modal yang kita keluarin. Lebih kerja keras jadinya, lebih challenging gitu ya. Yes, betul Mbak. Mbak Rima tadi bilang kalau sambal Roa udah sampai ke Australia, dan di website sambalroajudes.com juga ada tertulis bahwa sambal Roa Judes ini udah dijual sampai ke Amerika Serikat. Ini gimana ceritanya Mbak Rima bisa sampai jual sampai jauh banget ini sampai ke Amerika? Jadi waktu 2012, waktu awal-awal kita bikin itu di bulan ketiga, kayaknya ada yang bawa produk kita tuh ke luar buat oleh-oleh. Kemudian orang sana, ada namanya Mr. Douglas tuh, dia suka, dia email official ke kita. Awalnya kita pas baca email, nggak mungkin lah, orang kita juga baru mulai. Pak, Bapak kesini aja. Dia benar dalam 2 minggu dia ke Indonesia, dia mampir ke dapur, dia lihat kondisi dapur yang apa adanya. Karena memang dengan taste-nya si Roa yang dia sudah suka, dia langsung open order untuk sekitar 4.000 pieces kalau saya nggak salah ingat ya. Saya bilang untuk 4.000 pieces saya nggak ada modal. Oke, saya deposit 50%, tapi selesaikan dalam waktu 2 minggu. Ya, qadarullah memang jodohnya si Roa untuk bisa ekspor, jalan dalam 2 minggu. Memang untuk sambal Roa Judesnya itu shelf life-nya berapa lama sih Mbak Rima? Tahannya berapa lama? Bisa dibawa ke Amerika gitu? Itu kan sambalnya kering. Kering. Jadi memang dia yang bikin awet itu oilnya. Oil itu kan sebenarnya mengawetkan sambal dengan kadar tertentu ya. Kering itu kan boleh dibilang 0% kadar air. Jadi kurang lebih 1 tahun ketambahan. Waktu saat produksi kita juga seal-nya juga rapat. Jadi memang 1 tahun kurang lebih. Lama ya ternyata ya. Iya. Awet banget. Tapi yang jelas bisa. Kalau orang rata-rata belinya tuh frekuensinya setiap berapa kali tuh Mbak Rima? Apalagi orang yang doyan sambal gitu. Kalau bagi salsa tadi ya, kalau misalnya keawetannya kan sekitar 1 tahun, tapi yang beli itu rata-rata bilang nggak sampai 2 jam nggak awet karena udah habis. Jadi palingan besok beli lagi. Kalau yang suka. Mungkin tapnya harus dibikin yang ekstra gede gitu ya, biar puas gitu ya. Nanti sekali doang jajannya. Mendingan yang kecil-kecil biar beli repeat order terus. Baik. Oke. 7 tahun di dunia menjual sambal ulek kemasan ini. Tantangannya tuh apa aja sih Mbak Rima? Exactly sekarang sudah 8 tahun ya, per Juni ini tanggal 8, karena mulainya memang 8 Juni di 2012. Tantangan yang paling berat karena memang masih pakai bahannya itu fresh adalah harga komoditas.
yang fluktuatif. Kayak kemarin itu cabe yang biasanya kita kan rata-rata 30.000. Sempat kalau lagi tinggi kita juga sedih, tapi pas lagi kemarin sampai 8.000 Mbak, kita juga yang sedih. Kasihan petani makan apa? Cabenya murah, bawangnya naik ya. Itu aja harga komoditas Mbak. Ya, naik turun lah ya. Berarti udah harus dijalani aja gitu ya. Iya. Nah, dalam situasi pandemi ini penjualan sambal Roa Judes gimana? Apakah banyak terdampak atau justru karena sekarang udah online nggak terlalu, atau justru malah bagus gitu Mbak Rima? Gimana? Kalau lihat forecast, kita kan tiap bulan bikin ini ya, report grafik. Di bulan Maret, April, Mei justru naik dari bulan sebelumnya, dari Februari dan Januari. Cuma memang Juni memang nggak penurunan ya, karena memang satu lebaran, kedua yang jajan lebih banyak untuk keperluan sekolah. Tapi 3 bulan kemarin masa pandemi justru naik. Blessing lah ya berarti ya. Iya, alhamdulillah. Food stocknya juga jadi naik. Yang kan saya pikir nggak ada kerjaan dong, karena stok udah ada. Kita juga sistem juga udah jalan. Ngapain di rumah ya? Food stock jalan, sambal Roa jalan. Artinya segala sesuatu kita bisa jemput lah. Iya, orang-orang kebanyakan juga di rumah ngapain? Ya nyenek lagi, makan lagi, nyambel lagi gitu ya. Gendut lagi. Sama itu saya tos juga Mbak Rima. Baik, Mbak Rima, jadi untuk kedepannya ada rencana apa nih untuk sambal Roa Judes? Kita ada mau keluar kemasan baru, teknisnya gimana ya, ini karena dari pabrik kemasannya sendiri belum bisa produksi, terkendala kondisi seperti ini. Selebihnya kita tetap fokus jaga kualitas Mbak. Baik, karena kualitas sambal Roa Judes sudah begitu berbicara ya. Ternyata dengan hasil sambal Roa Judes bisa sampai kemana-mana, sampai ke Amerika, bahkan ke Australia, laku semua. Baik, terima kasih Mbak Rima ya udah ngobrol-ngobrol bersama kami di Creative Money, dan sukses terus ya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami masih punya satu narasumber lagi. Creative Money segera kembali.